karena saya kira generasi yang saya sebutkan tadi itu termasuk generasi yang losing terhadap materi tentang Pancasila karena dihapuskannya P4 dan dihapuskannya mata pelajaran Pancasila. Sehingga oleh karena itu kita semua perlu mengabarkan kembali kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu bukan satu nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena para alim ulama pendiri bangsa kita justru mengajarkan kepada kita untuk menerima Pancasila itu sebagai apa yang mereka sebut sebagai kalimatun sawah atau titik temu di antara golongan-golongan agama-agama dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah produk togut, produk kafir, bertentangan dengan ajaran Islam, maka sesungguhnya mereka telah menistakan ijtihad para alim ulama pendiri bangsa Indonesia ini. Nah, narasi ini saya kira perlu terus dikembangkan baik di sekolah-sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya, agar seluruh masyarakat Indonesia paham bahwa Pancasila ini benar-benar suatu kesepakatan perjanjian luhur para pendiri bangsa kita, yang semua bangsa di dunia ini memiliki kesepakatan luhur para pendiri bangsanya masing-masing. Tuhan menakdirkan Indonesia menjadi negara yang majemuk, 267 juta rakyatnya, mendiami beribu-ribu pulau dengan 733 bahasa lebih, 3.300 suku, 6 agama dan berbagai macam agama kepercayaan. Menurut saya itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam rukun iman yang saya yakini bahwa percaya kepada takdir itu juga bagian dari iman saya sebagai seorang muslim, dan saya kira teman-teman beragama lain juga percaya dengan yang namanya takdir Tuhan. Sehingga oleh karena itu barang siapa yang ingin merubah takdir Tuhan pada bangsa Indonesia yang majemuk ini, ingin membuat satu agama saja, satu suku saja, atau satu etnis saja, menurut saya hal itu bertentangan dengan takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, saya kira demikian beberapa pemantik diskusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil beliau Mas Mukti. Tapi setelah menjadi profesor, saya mau panggil beliau Mas Prof. Motif saya sederhana aja, supaya saya juga cepat jadi profesor. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di MPR 20 tahun yang lalu, Mas Prof, kita sudah mengingatkan bangsa ini tentang krisis kebangsaan yang diidentifikasi dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Jadi di TAP MPR tersebut diinventarisir, Mas Nawin, tentang hal-hal yang menyebabkan krisis kebangsaan di tengah masyarakat kita. Diidentifikasi di sana ada 2 sebab. Pertama sebab internal, yang kedua sebab eksternal. Sebab internal yang pertama disebutkan di sana adalah akibat dari pemahaman agama yang keliru dan sempit. Saya ulangi, pemahaman keagamaan yang keliru dan sempit. Ini kata TAP MPR 1, TAP MPR 6 2001. Jadi pemahaman agama yang keliru dan sempit inilah yang kemudian dalam prakteknya dilakukan oleh seorang, misalnya Ustadz Ali Imran, pelaku bom Bali, yang kemudian dia mengatakan bahwa dalam diskusi, saya ulangi, dalam diskusi yang saya sebutkan tadi, kenapa Ustadz Ali Imran bisa menjadi seperti ini? Apakah karena ada tekanan dari Polri, dari BIN, atau dari tentara sehingga bisa berbicara seperti ini? Ustadz Ali Imran mengatakan, wallahi, apa yang saya katakan ini semata-mata refleksi kesadaran saya bahwa pemahaman keagamaan saya menjadi teroris itu pemahaman agama yang keliru dan sempit. Otak saya yang kecil ini, kata beliau, kepala saya yang kecil ini, ternyata belum mampu menerjemahkan maksud Tuhan yang begitu amat luas, sehingga keliru dan sempit. Jadi fakta yang saya temukan dalam diskusi di Universitas Kristen Indonesia dan Ustadz Ali Imran dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu sama. Pemahaman keagamaan yang keliru dan sempit. Terjadilah sampai aksi terorisme. Lalu yang kedua adalah akibat kurang penerimaan terhadap kebinekaan. Penerimaan kebinekaan ini artinya mereka seakan-akan ingin menolak takdir bahwa bangsa Indonesia ini ditakdirkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Padahal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang saya yakini, membuat bangsa Indonesia ini
satu suku saja, beragama Islam saja, tiada kesulitan bagi Tuhan untuk mengatakan kun fayakun. Maka jadilah bangsa Indonesia ini satu jenis, satu agama saja. Begitu juga ras manusia sedunia yang jumlahnya sekitar 7,5 miliar manusia ini. Kalau Tuhan ingin menakdirkan 7 miliar lebih manusia di bumi ini satu suku, satu ras, satu agama saja, saya kira tidak ada kesulitan bagi Tuhan untuk menakdirkan jenis manusia di muka bumi ini. Tapi Tuhan telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan bahwa umat manusia ini ditakdirkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka saling mengenal kau satu sama lainnya. Nah, di dalam konteks ke-Indonesiaan ini saya kira salah satu faktor yang menimbulkan tadi juga sudah diidentifikasi oleh TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dan banyak lain, termasuk diantaranya adalah suri tauladan pemimpin. Suri tauladan pemimpin ini kadang diantara kita sering mengatakan Pancasila harga mati, NKRI harga mati dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan kepentingannya secara langsung, kadang-kadang bicara Pancasila harga mati, NKRI harga mati ini menjadi sesuatu hal yang dikompromikan. Padahal kalau kita bicara yang disebut prinsip bernegara, maka apa yang MPR sosialisasikan dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita sebut sebagai sesuatu yang prinsipal. Sesuatu yang prinsip itu non-negotiable, non-kompromisis, dia tidak bisa ditawar-menawar lagi. Artinya kalau sudah Pancasila dasar negara, ya sudah tidak boleh. Karena satu sebab, misalnya mau mendapatkan dukungan suara dalam pemilu dari kelompok tertentu, maka kemudian dinegosiasikan. Pancasila nanti NKRI-nya jadi tertentu, NKRI bersyariah dan sebagainya. Nah, ini suri tauladan pemimpin mestinya. Kalau dia mengaku sebagai seorang nasionalis religius sejati, maka Pancasila itu final. Dia tidak boleh dikompromikan karena mau dapat dukungan suara. Karena setahu saya, Mas Prof, di dunia ini tidak ada makan siang yang gratis. Karena ketika suara itu diberikan, pasti begitu menang akan ditagih. Apa kompensasinya dari dukungan yang kita berikan? Nah, seharusnya hal-hal semacam ini tidak menjadi sebuah yang menjadi eksperimen di dalam politik kita. Bicara Pancasila, bicara NKRI, bicara undang-undang sebagai konstitusi tertulis kita, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial kita sebagai sesuatu yang final. Nah, oleh karena itu mengapa di dalam, tadi karena ada pertanyaan saya sebagai politisi, di undang-undang partai politik itu ada kewajiban partai politik untuk menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, situasi semacam ini kemudian kalau dari beberapa survei yang sering saya ikuti, politik identitas ini memang seringkali muncul ketika momen-momen politik, terutama di momen pemilu kada. Kemarin pemilu kada DKI Jakarta kita melihat betapa politik identitas itu begitu mengemuka, kemudian pilpres dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya, pertanyaan juga bagi saya adalah sudah 20 tahun TAP MPR ini dikeluarkan, tapi situasi dan kondisi Indonesia relatif belum banyak perubahan. Karena memang seperti tadi yang saya uraikan di dalam pengantar saya, bahwa ketika kita menganggap Pancasila ini sebagai satu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih ada saja kebijakan-kebijakan negara melalui pemerintah yang menganggap seakan-akan Pancasila ini tidak penting. Di tengah narasi ideologi-ideologi transnasional yang masuk secara terstruktur, sistematis dan masif melalui internet, media sosial dan lain sebagainya, di sisi lain pemerintah masih ragu untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya kontradiksi. Satu sisi menteri-menteri, presiden, aparatur sipil negara ketika disumpah untuk memegang jabatan tertentu, mereka berjanji untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara kesatuan. Tapi bicara komitmen itu kan tidak hanya secara lisan, tapi dalam praktek kebijakan harus menunjukkan komitmennya terhadap Pancasila. Nah, bagi saya yang terpenting saat ini ada upaya pemerintah untuk merevisi peraturan pemerintah 57 tahun 2001 itu, Mas Bro. Dan mereka berjanji untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Apakah ada kesengajaan atau upaya untuk mengulangi mencabut Pancasila dari memori kolektif bangsa Indonesia? Saya kira ini adalah tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Pak Cahyokumolo, untuk menyelidiki apakah yang 19,4% yang disinyalir oleh sebuah lembaga survei Alfara kalau tidak salah,
19,4% aparatur sipil negara sudah tidak setuju lagi Pancasila. Itu termasuk yang ikut mendesain peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 yang tidak memasukkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Tapi kita sebagai bagian di luar pemerintah, artinya pemerintahan eksekutif, cabang kekuasaan eksekutif, teman-teman pers juga sudah melakukan kontrol sosial yang efektif. Dan kami berharap kita terus kawal, jangan sampai kemudian revisi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 itu kembali tidak memasukkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Karena bagi saya berpandangan bahwa tidak mungkin Pancasila itu dapat diterima kalau dia tidak dipahami. Pancasila tidak mungkin dapat dipahami kalau disosialisasikan pun tidak. Sehingga oleh karena itu media internalisasi Pancasila itu harus dilakukan sejak usia dini, tentu dengan kadar materi Pancasila sesuai dengan tingkatannya. Di pendidikan anak usia dini tentu berbeda dengan SD, SD berbeda dengan SMP, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Tapi bahwa materi nilai-nilai Pancasila, pelajaran Pancasila itu harus ada, menurut hemat kami adalah suatu keniscayaan. Tidak mungkin generasi bangsa kita dapat menjadikan Pancasila itu pegangan hidup berbangsa dan bernegara kalau dia tidak diperkenalkan sejak usia dini. Karena di sisi lain, kelompok-kelompok lain menawarkan ideologi-ideologi alternatif seperti yang Mas Prof Mukti katakan tadi, itu dengan berbagai media, dengan militansi yang mereka miliki, yang istilah Ustaz Ali Imran, 2 jam saya cuma butuh waktu untuk menjadikan seorang itu sebagai teroris. Maka tidak mungkin kalau tidak ada upaya yang extraordinary oleh pemerintah dan negara untuk menjadikan Pancasila itu diinternalisasikan di dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Saya kira kesungguhan pemerintah dalam hal ini dan seluruh jajarannya, Pak Jokowi dengan komitmen menggelorakan lagi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu harus ditiru, dijabarkan secara lebih konkret oleh bawahan-bawahannya dalam Menteri Kabinet dan seluruh jajaran birokrasinya. Yang salah satu contohnya bisa kita lihat dengan Pak Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu satu komitmen bahwa pemerintahan Jokowi, Kiai Maruf Amin maksud saya, memiliki komitmen untuk menghadirkan kembali negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mensosialisasikan dan membangun mental ideologi bangsanya. Nah, jangan sampai bawahan-bawahan Pak Jokowi ini tidak bisa menerjemahkan politik hukum Presiden Joko Widodo ini. Karena beliau juga sudah mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Yang ketika beliau menang, visi misi dan program ini menjadi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, sesuai perintah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 25 tahun 2004. Sehingga visi misi dan program Pak Jokowi inilah yang harusnya dijabarkan oleh menteri-menteri pembantunya. Nah, di luar itu tadi saya mengusulkan dalam upaya untuk moderasi istilah beliau, ada yang mengatakan deradikalisasi, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi saya mencontohkan orang-orang seperti Ali Imran, ya, pelaku bom bunuh diri yang telah taubatan nasuha, dan saya berdoa ada taubatan betul-betul taubatan nasuha, dan saya kira ada lagi para pelaku bom bunuh diri lain yang sudah menemukan jalan Islam rahmatan lil alamin. Itu juga harus direkrut. Ini bukti bahwa negara itu tidak dendam, tapi negara merangkul, mengajak semua pihak mengatasi persoalan ini. Di luar itu, tokoh-tokoh keagamaan yang moderat seperti Profesor Dr. Ali Mukti, Abdul Mukti ini, itu perlu pemerintah jadikan sebagai agen untuk melakukan upaya moderasi beragama. Organisasi yang besar, saya kira Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang ikut memikirkan dan bahkan merebut kemerdekaan ini. Karena Bung Karno sendiri juga adalah kader Muhammadiyah, pernah sebagai ketua majelis pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu, ikut merebut kemerdekaan, ikut menjadi para founding fathers ketika BPUPK bersidang membahas tentang dasar negara Pancasila, membahas rancangan konstitusi Indonesia Merdeka dan mengawal kemerdekaan Indonesia sampai dengan hari ini. Saya kira pemerintah perlu melakukan pelibatan yang secara lebih terstruktur, sistematis dan masif, sehingga orang-orang tokoh-tokoh Islam moderat seperti Prof. Abdul Mukti ini menjadi bagian penting bagi upaya untuk membumikan Pancasila, mengarus utamakan Pancasila, yang dengan demikian orang-orang yang berpandangan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka kalau seorang
Mas Prof Abdul Mukti yang tokoh Muhammadiyah tapi pernah sekolah di Ma'arif Nahdlatul Ulama, maka jobnya tadi cukup segar karena ada warna NU-nya dalam perjalanan hidupnya. Itu akan semakin membuat pemerintah tidak sendirian. Gotong royong intisari Pancasila itu harus betul-betul diimplementasikan dalam mengatasi penyusupan paham ekstremisme di kalangan generasi muda. Mas Nawir, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab dua pertanyaan. Terima kasih. Mas Muti.